Dan saya berharap bahwa paper-paper yang nanti akan dibaca untuk teman-teman dari Daris, dari DPI, dari Karang Taruna untuk bisa kalau menyimak. Dan setelah acara ini, kalau bisa mulai berkolaborasi dengan para mahasiswa dengan berbagai gagasan mereka. Paper ini berupa gagasan-gagasan, betul ya? Apakah gagasan ini kemudian akan membuahkan hasil? Kita berharap yang terbaik. Ya? Tapi saya yakin paper ini akan berhasil kalau kita sama-sama menyadari bahwa kita perlu berkolaborasi. Pentingnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem pariwisata. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena saat menghadiri bimbingan teknis atau BIMTEK Event Nasional di Rumah Pohon Semarang, Minggu 28 September 2025. Menurut Samuel, keterlibatan mahasiswa, komunitas, dan pelaku pariwisata daerah dalam forum ini menunjukkan adanya semangat bersama untuk membangun pariwisata yang lebih konkret dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa di era sekarang, kerja sendiri-sendiri tidak lagi relevan, sehingga kolaborasi menjadi keharusan. Samuel menilai, gagasan yang dipaparkan mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip dan Unika Sugio Pranoto perlu segera ditindaklanjuti hingga tahap pelaksanaan nyata. Meski begitu, ia mengingatkan agar perencanaan tidak langsung terbebani oleh persoalan pendanaan, melainkan dimulai dengan penyusunan konsep dan urutan yang jelas sebelum akhirnya membicarakan soal anggaran. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan dalam membangun ekosistem pariwisata. Dengan konsep berbasis budaya, dukungan dari berbagai pihak termasuk perusahaan melalui program CSR, dinilai akan lebih mudah terbangun. Samuel menambahkan, pelibatan masyarakat merupakan faktor penting agar penguatan ekosistem berjalan baik. Jika hanya elit yang bergerak tanpa melibatkan masyarakat, justru bisa menimbulkan gejolak. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara mahasiswa, Pokdarwis, Karang Taruna, dan media untuk memperkuat ekosistem pariwisata. Jadi bahwasannya Kementerian Pariwisata melalui Deputi Event itu menyelenggarakan BIMTEK mengenai ekosistem pariwisata. Dan BIMTEK ini menjadi penting dan menjadi menarik karena ada beberapa teman-teman dari Undip maupun dari Unika, mereka mempersiapkan paper mengenai gagasan dan usulan mereka untuk pariwisata Kota Semarang khususnya. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini, selain dari mahasiswa Undip dan Unika, juga datang teman-teman dari Pokdarwis maupun teman-teman dari Karang Taruna, dari Gempi, dan juga teman-teman media dan teman-teman lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang keinginan agar ekosistem ini terbina menjadi sesuatu yang konkret. Dan memang sekarang udah zamannya nggak bisa deh kerja sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Harus kolaborasi. Saya dampaknya akan besar kalau diakomodasi. Nah, ini kan memang baru paper pertama yang mereka submit atau akan bacakan. Nah, dari sini perlu ada langkah berikutnya dari gagasan ini, dieksekusinya seperti apa. Dan untuk mengeksekusi ini sampai dengan Denok 6, menurut saya harus dilibatkan. Supaya mereka ini bukan hanya sekedar finalis dan pemenang dari sebuah kontestasi, tapi ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Di samping Pokdarwis dan Karang Taruna. Tindak lanjutnya saya sudah sampaikan ke mereka maupun tim saya, kita harus ketemu lagi setelah ini supaya lebih mengurai. Kalau saat ini kan gagasan-gagasannya sifatnya masih teoritis. Saya pribadi ingin tahu eksekusi di lapangannya akan seperti apa sih? Kira-kira handicapnya menurut mereka apa sih? Karena saya sangat yakin dari paper yang saya baca, ini tidak semua terkaitnya itu dengan masalah pendanaan. Kita perlu pendanaan, tapi yang paling perlu gagasan awalnya apa? Nah, sering kali kita
mau melaksanakan sesuatu, punya gagasan sesuatu, karena dibebani oleh masalah ekonomi, kita udah nggak berani melangkah. Padahal kalau ditanya, RAB dari perencanaan kamu berapa sih? Belum tahu. Nah ini yang harus kita kejar dulu. Perencanaannya ini kalau mau dieksekusi, itu apa aja persisnya, urutannya, uraiannya, baru akan keluar RAB. Jadi jangan terlalu membebani segala sesuatu. Permasalahannya ekonomi. Menurut saya pribadi, saat ini pendekatan utama itu harus kebudayaan dulu. Karena kalau kita melakukan pendekatan kebudayaan, kita tahu kita harus beraksesnya ke siapa aja sih. Nah kalau kita konsep itu jelas, saya sangat yakin CSR ini bisa kita gugah. Karena ini adalah kesadaran bersama untuk kesejahteraan bersama. Karena nggak akan ada gunanya kita sudah melihat buktinya. Kalau yang elit berjalan sendiri, yang masyarakat tidak diperdulikan, akan terjadi gejolak yang cukup besar. Dan ini akan menghambat semuanya. Jadi, yang saya perlu garis bawahi, saya ingin sekali berkolaborasi dengan mahasiswa, Pokdarwis maupun Karang Taruna, dan yang lain-lain terlibat di dalam ekosistem ini melalui pendekatan kebudayaan. Kan ini harus terlibat. Karena semua media ini kan ujung tombaknya untuk nyampe ke masyarakat. Kalau pemberitaan melalui ujung tombak para media ini tidak firm, tidak solid, tidak menggugah, nggak bergerak masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti menilai event nasional merupakan sarana penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata. Kolaborasi lintas pihak menurutnya mampu memberikan manfaat besar bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata. Komang mencontohkan, Kota Semarang sudah banyak memiliki event berskala nasional maupun internasional. Dengan memperkuat ekosistem, ia berharap akan muncul lebih banyak event baru yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan. Ia juga menjelaskan bahwa pasca pandemi tren wisata terus mengalami pergeseran. Sport tourism dan wisata buatan semakin diminati karena terkait gaya hidup sehat. Sementara event seni budaya tetap mendapat tempat istimewa karena setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Komang menekankan bahwa setiap daerah memiliki kekhasan budaya yang bisa dikemas menjadi magnet wisata. Potensi ini perlu terus diperkuat agar event-event daerah semakin berdaya saing. Ini kami harapkan memperkuat ekosistem pariwisata karena memang kolaborasi sangat dibutuhkan baik dari pemerintah pusat daerah maupun komunitas industri termasuk media UMKM. Jadi itu adalah ekosistem yang memang berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem untuk pengembangan event nasional di Kota Semarang dan daerah-daerah lain. Kalau di Kota Semarang sendiri sebenarnya sudah banyak event-event yang skala nasional, bahkan masuk weekend, bahkan event-event internasional, dan kami berharap dengan memperkuat ekosistem lagi itu akan lebih banyak muncul event-event baru lagi sehingga kunjungan wisatawan ke Kota Semarang akan lebih meningkat, daya tarik event akan menjadi lebih tinggi, orang datang ke Semarang karena mengunjungi event tersebut. Pasca Covid memang tren wisata sport tourism, wisata buatan itu sangat menjamur dan menjadi tren karena orang sudah aware dengan kesehatan, jadi mereka berwisata untuk kesehatan, sadar akan kesehatan, sekaligus melakukan healing terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Tetapi untuk event seni budaya tetap trennya juga tinggi karena seni budaya setiap daerah pasti mempunyai seni budaya yang bisa dikemas yang menjadi daya tarik karena masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku industri, dan media, penguatan ekosistem pariwisata diharapkan tidak hanya mendongkrak kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata daerah.